Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri adalah Rina Syabita Maharani dengan NIM 19051204005 dan ada rekan saya Yuwike dan Muhammad Dhani. Untuk yang bersangkutan dipersilakan memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Yuwika Ayun Tias, NIM 190512040009. Perkenalkan, saya Muhammad Daniansyah, NIM 1905 1204 043. Di sini kami bermaksud untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu analisis sistem informasi persediaan untuk toko kelontong dengan metode MRP. Mungkin bisa dilanjutkan ke bab 1, di mana di bab 1 ini terdapat pendahuluan, yang latar belakangnya ialah perkembangan teknologi sudah sangat pesat mengingat banyaknya sistem informasi yang digunakan untuk membantu melancarkan dan meningkatkan sebuah usaha sehingga lebih baik untuk dapat bersaing baik perusahaan maupun perorangan. Mungkin bisa di scroll juga. Oleh karena itu dengan banyaknya barang dan toko oleh karena itu, dengan banyaknya barang pada toko kelontong, salah satu yang perlu diperhatikan yaitu manajemen persediaan. Sehingga hal tersebut menjadi alasan tim kami mengambil judul ini dikarenakan toko kelontong biasanya masih melakukan pencatatan persediaan barang secara manual, sehingga dapat terjadi pencatatan data yang tidak teratur sehingga diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu pengendalian persediaan barang dengan menggunakan teknik penghitungan material equipment planning atau biasa disebut dengan MRP. Untuk identifikasi dan rumusan masalahnya yaitu pendataan barang pada toko masih dilakukan secara manual sehingga rentan akan kesalahan pada proses perhitungan barang dan juga menghitung waktu yang lama. Dan juga perhitungan pada penjualan dan pengembalian pada toko hanya menggunakan kalkulator yang didasarkan pada kertas nota yang didapatkan dari supplier maupun nota yang penjualan yang tidak konsumen. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang muncul dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu pertama, bagaimana perancangan sistem informasi penjualan, pembelian, persediaan barang pada toko kelontong, dan untuk manfaat dari proposal yang kami kerjakan ini ialah dapat membantu pengguna dalam mengontrol persediaan barang, dapat membantu pengguna mengurangi biaya pengeluaran, dan juga memudahkan pengguna dalam pencarian dan pencatatan persediaan barang. Dan untuk batasan masalah untuk proposal kami kali ini ialah sistem informasi ini dibuat berkisaran pada data barang yang masuk dan data barang keluar serta persediaan barang. Sedangkan tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui sistem penjualan, pembelian, dan persediaan barang pada toko kelontong dan juga untuk membantu perencanaan sistem informasi penjualan, pembelian, dan persediaan pada toko kelontong. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk bab 1. Untuk bab 2-nya mungkin bisa dijelaskan oleh Muhammad Dhani. Untuk Dhani dipersilahkan. Selanjutnya, di bab 2 kami membahas tentang landasan teori. Yang pertama, sistem informasi. Sistem informasi sendiri menurut Hall yaitu sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai. Menurut Wilkinson, sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya, yaitu manusia dan komputer, untuk mengubah masukan, yaitu input, menjadi keluaran sebuah informasi untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Kemudian selanjutnya membahas tentang persediaan. Persediaan itu sendiri menurut Ristona yaitu barang-barang yang disimpan atau digunakan atau dijual pada masa yang akan datang. Kemudian ada pengertian persediaan antara lain sebagai aset tersedia untuk dijual dalam produksi atau dalam perjalanan, kemudian dalam bentuk lahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Kemudian bisa di scroll sedikit. Selanjutnya adalah tentang MRP sendiri atau Material Requirement Planning. Menurut Harry P. Chandra, MRP adalah suatu metode untuk menentukan apa, kapan, dan berapa jumlah komponen yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dari suatu perencanaan pemesanan barang. Tujuan pengelolaan inventory dengan menggunakan sistem MRP tidak berbeda dengan sistem lain.
yaitu memperbaiki layanan kepada pelanggan, kemudian meminimalisasi investasi pada inventory, dan kemudian maksimisasi efisiensi operasi. Selanjutnya mungkin bisa di-scroll. Nah, kemudian ini ada perencanaan pemesanan kebutuhan komponen dengan menggunakan metode MRP dilakukan dengan ada dua, yaitu yang pertama adalah gross requirement, yaitu total dari komponen yang diperlukan dalam satu periode, kemudian projected on hand, menyatakan jumlah komponen yang harus tersedia pada suatu periode waktu tertentu. Untuk rumusnya seperti ini, OH1 sama dengan OH1 plus SR dikurangi GR, dengan keterangan sebagai berikut. Mungkin bisa di-scroll. Nah, untuk selanjutnya, bab 3 akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, untuk bab 3 metode penelitian, yang pertama ada spesifikasi kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan data, yaitu yang ada data primer. Data primer adalah informasi yang didapat dengan cara melakukan pencatatan dan pengamatan sumber data dengan cara langsung dari sumber tersebut. Data primer bisa kita miliki dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pemilik toko kelontong. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis secara tidak langsung dapat melalui media perantara. Media perantara data sekunder antara lain laporan atau arsip catatan dan bukti-bukti. Yang kedua ada kebutuhan sistem. Yang pertama permasalahannya yaitu belum memiliki aplikasi pengontrol persediaan barang dan keuangan. Solusi penyelesaiannya yaitu pembuatan aplikasi persediaan toko kelontong. Yang kedua yaitu pengolahan data belum efisien. Solusinya yaitu pembangunan database SQL Server dan Windows Server. Selanjutnya masuk pada flowchart aplikasi yaitu start, lalu masuk ke menu, lalu apakah cek persediaan? Jika iya akan masuk ke halaman persediaan, jika tidak akan masuk ke cek barang masuk atau keluar. Jika iya akan masuk ke halaman barang, jika tidak akan masuk ke halaman cek keuangan, pengeluaran atau pemasukan. Jika iya akan masuk ke halaman keuangan, jika tidak yaitu akan end. Yang kedua ada aliran proses. Nah, di sini yang pertama ada supplier. Supplier di sini memiliki file pesanan, nama barang, jumlah, lalu supplier melakukan barang masuk ke toko kelontong, dan di dalam toko kelontong terdapat laporan pemasukan dan laporan pengeluaran sekaligus persediaan barang. Lalu toko kelontong melakukan barang keluar kepada pembeli. Pembeli memiliki total transaksi dan nama barang. Yang D yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini toko kelontong memiliki pembeli dan memiliki barang masuk. Toko kelontong memiliki ID, penulis, alamat, nama, nomor telepon. Lalu toko kelontong memiliki pembeli. Di dalam pembeli ada ID transaksi, nama, nomor transaksi, merek, KD barang, jumlah. Lalu untuk barang masuk memiliki entity jumlah, nama barang, KD supplier, dan tanggal masuk. Pada toko kelontong juga memiliki MRP yang memiliki entity nomor PO, jumlah barang, KD supplier, nama barang, KD barang, tanggal PO. Lalu barang masuk ini dilakukan oleh supplier yang memiliki entity, KD supplier, nomor telepon, alamat, dan nama supplier. Baik, selanjutnya yaitu tampilan dari GUI atau Graphic User Interface. Untuk yang pertama, halaman register, ada pilihan input untuk username, password, kemudian kita bisa mendaftarkan
akun. Kemudian selanjutnya adalah halaman login. Untuk halaman login, kita bisa login menggunakan username dan password. Kemudian selanjutnya ada halaman dashboard untuk menampilkan dari sistem informasi toko. Yang pertama adalah beranda. Di halaman beranda ini kita ditampilkan saldo, kemudian pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir. Untuk melihat perkembangan dari penjualan toko kita. Kemudian selanjutnya di halaman berikutnya ada data persediaan. Nah, di data persediaan ini kita disajikan data nama barang, kemudian kode barang, kemudian jenis dari barang tersebut, kemudian tanggal pasok atau tanggal masuknya barang, jumlah, kemudian kontak dari supplier, kemudian di situ ada status masih tersedia atau sudah habis. Kemudian aksi kita bisa melakukan editing. Kemudian selanjutnya di halaman barang masuk ini ada catatan inventaris untuk barang-barang yang masuk. Mulai dari nama barang, kode, tanggal masuk, kemudian jumlah, kemudian keterangan untuk apa barang dimasukkan, kemudian kontak dari supplier. Halaman selanjutnya. Kemudian ini untuk barang yang keluar. Jadi ada catatan untuk barang keluar tanggal berapa, kemudian kode, kemudian jumlah keluarnya berapa. Kemudian ada kontak supplier juga untuk menghubungi supplier ketika barang sudah menipis stoknya. Selanjutnya di laporan keuangan ada laporan transaksi, kemudian tanggal transaksi, jumlah transaksi yang dilakukan, kemudian keterangan transaksi keluar atau masuk, kemudian kredit dan debit keuangannya. Berikut daftar pusaka dari referensi proposal kami. Sekian dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.